Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita pertemuan ke-11, yaitu kemarin sudah kita bahas mengenai apa itu macam-macam air, semuanya udah. Dan ini penting untuk melanjutkan ke selanjutnya, masalah selanjutnya. Dan pertemuan ke-11 adalah pertemuan di mana kita akan mengambil intisari daripada teori-teori yang kita telah bahas sebelumnya, yang mana itu berkaitan dengan keseharian. Oke, berkaitan dengan keseharian, dan ini penting. Oke, kemarin kita udah banyak sekali contoh-contoh yang udah kita realisasikan kemarin. Sekarang kita langsung ke surah atau misal daripada peristiwa. Contoh, kemarin kita sudah mengerti apa itu yang namanya air banyak dan air dikit, ya kan? Kalau air banyak itu lebih dari 200 liter, air dikit itu kurang dari 200 liter. Oke. Yang mana kalau air banyak itu terkena najis, dia enggak dikatakan air yang najis selama tidak berubah warna, bau, dan rasa. Oke. Nah, kalau air sedikit terkena najis, dia bakalan najis walaupun nggak berubah warna, bau, dan rasa. Walaupun nggak berubah. Contohnya kemarin kan di sini ada misalkan air banyak itu kayak kolam gede, diisinya air 600 liter misalkan. Nah, ini kan air banyak. Ada bangkai ayam di sini. Bangkai ayam masuk ke kolam. Nah, selama kolamnya nggak berubah warna, bau, dan rasa, maka air kolam di sini tetap dikatakan air yang suci. Itu contoh air banyak. Kalau air dikit, itu misalkan di sini ada gelas. Air. Airnya dikit, paling cuman berapa mililiter? 600 mililiter. Gak sampai 2 liter aja lah. 2 liter kan air dikit. Kejatuhan lah kotoran cicak misalkan. Nah, walaupun nggak berubah warna, rasa, dan bau, air di gelas ini dikatakan air najis. Oke. Itu contoh dari pembahasan yang kemarin. Oke, kita ke selanjutnya. Selanjutnya adalah bagaimana kalau misalkan, ingat kita ada kaidah setiap najis bisa tersebar dengan bebasahan. Najis bisa tersebar dengan bebasahan. Ini harus diingat. Di mana-mana harus diingat. Najis bisa tersebar dengan bebasahan. Misalkan ada rumah. Oke. Ada rumah. Di rumah itu ada lantai yang besar. Ada lantai, ini lantainya misalkan. Lantai rumah. Misalkan ini di sini ada ruang tamu, di sini ruang TV misalnya. Di sini ada kamar 1, kamar 2 misalkan. Ini misalkan aja. Kamar 1, kamar 2.
Dan di lantai itu ada apa, marmer gitu kan, marmer. Ini misalkan daripada najis, ingat ini kaidahnya adalah najis bisa tersebar dengan bebasahan. Misalkan di sini ada, nah di sini ada pintu lah, misalkan di sini ada pintunya, nah ini pintu masuk rumah. Di sini ada teras kan, terasnya di sini. Nah di teras di sini ada kotoran ayam, ada kotoran ayam secuil aja nih. Nah di sini ada kotoran ayam. Nah terus saya pengen ngepel nih, ada orang pengen ngepel si kotoran ayam tadi. Ingat ya, ingat ini najis bisa tersebar dengan bebasahan. Langsung dipel sama si kotoran ayam tadi, masih ada wujudnya, nih, kotorannya masih ada, langsung dipel. Oke, saya pel gitu kan, langsung si manusia ini pel, set, dipel, pelnya satu rumah dengan pel yang sama, dengan air yang sama, dipel si teras tadi, terus lanjut ke ruang TV, lanjut ke kamar, lanjut ke apa nih, ruang tamu, kamarnya, semuanya dipel, satu rumahnya dipel sama si orang tadi. Ingat, najis bisa tersebar dengan bebasahan. Otomatis si najis ini tadi karena dengan kena air atau dengan bebasahan si pel tadi, dan pelnya tadi tuh seluruh lantai dipel sama orang tadi, maka satu rumah lantainya jadi najis. Oke, najis satu rumah, najis lantai, maka najis seluruh lantai satu rumah, seluruh lantai satu rumah ini najis. Nah ini pentingnya mengerti bagaimana membersihkan najis itu, gimana membersihkan najis gitu kan. Ini ada kaidah yang harus diingat adalah najis bisa tersebar dengan basahan. Jadi bagaimana membersihkan si najis itu, mari kita bahas. Jadi seperti ini teman-teman sekalian. Ingat ya, tadi itu najis bisa tersebar dengan basahan. Misalkan di lantai rumah teman-teman ada, bentar, ini satu daripada 4 marmer lantai teman-teman yang terkena najis. Di sini ada kotoran ayam, di sini bersih, ini bersih. Maka kita fokus dengan apa? Dengan lantai yang terkena najis. Oke, salah. Lantai yang terkena si najis, si kotoran tadi. Maka najis itu terbagi menjadi 2. Najis itu ada kalanya dia aini, yang kedua hukmi ya. Aini itu terlihat, tidak terlihat gitu aja lah. Enggak. Kemudian aini itu terlihat, tercium, ada rasanya. Kalau dicicip ada rasa. Kalau hukmi ya, nggak terlihat, nggak tercium, nggak terasa. Itu hukmi ya. Jadi ada 2. Oke, ini kotoran ayam nih. Kotoran ayam terlihat, tercium, kalaupun kita cicip ada rasanya pasti. Oke, maka itu masuk ainiyah, karena dia kotoran terlihat. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita bersihkan ainnya dulu. Ain itu fisiknya,
fisiknya kita bersihkan. Artinya kita ambil si kotoran ini pakai misalkan tisu kering atau nggak apa-apa pakai lap basah, nggak apa-apa pakai lap basah, tisu basah pun nggak apa-apa, masa malah bersih kan. Yang pertama pakai lap kering sampai si kotoran ini hilang, hilang. Maka kalau pakai lap basah tadi atau tisu basah, artinya air yang ada di lap basah itu adalah juga najis. Jadi lapnya juga najis. Lapnya juga najis. Karena dia terbawa dengan bebasahan daripada si kotoran. Lapnya juga najis, tisunya juga najis. Najis semua. Yang pertama itu najis. Yang kedua, ketika sudah tidak ada si kotoran tadi kan, udah kinclong nih, nggak ada. Nah disitulah berangkat yang namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu yang nggak terlihat ini tadi, yang nggak terlihat, nggak tercium, nggak terasa, itu najis hukmiyah. Dia itu nggak terlihat, nggak tercium, nggak ada rasa, tapi masih ditetap namanya najis. Oke, masih namanya najis. Yang kedua, ini sudah nggak ada wujud daripada najis, nggak ada, tapi masih dikatakan najis. Itulah yang dimaksud dengan najis hukmiyah. Oke. Nah, najis hukmiyah gimana cara membersihkannya gitu kan? Cukup dengan genangan air. Oke, genangan air. Genangan air misalkan tadi ini ada kotoran. Langkah pertama kalau melihat kotoran adalah ambil tisu basah atau lap basah gitu kan. Kita ambil si ainnya, si fisiknya, tai ayam tadi, kotoran ayam tadi, nggak ada, masih udah suci apa belum? Masih najis. Nah namanya najis hukmiyah. Dan tisu yang saya pakai atau lap yang saya pakai tadi itu juga dikatakan najis, maka ini dibuang. Ini masih dikatakan najis, oke, maka tadi dibuang. Dan ini udah hilang nih, fisik daripada kotoran ayam udah hilang, tapi ini masih najis di sekitar tempatnya. Atau misalkan tadi dipel kayak gini, nah sekitaran pel-pelan atau dilapnya tadi kan dilap kayak gini, misalkan dilap atau dipakai tisu tadi kayak gini, nah berarti semua wilayah yang dilap sama tisu atau dilap sama lap tadi itu artinya najis hukmiyah, gak terlihat tapi tetap najis. Oke. Nah gimana cara menghilangkannya? Langkah kedua adalah kita genangkan air. Ini misalkan ini ina atau wadah, ada airnya, kita tumpahkan ke sini sampai benar-benar tergenang di wilayah yang terkena najis atau di wilayah yang mana kita lap pakai lap basah tadi. Dilebihkan ahsan. Jadi kita fokus di situ. Yang ketiga, kita harus keringkan, ya kan? Kita harus keringkan. Kita lap pakai lap kering. Oke, ini lap kering. Lap kering untuk mengangkat air yang ada di sini tadi. Untuk mengangkat air yang ada di sini tadi, kita pakai lap kering. Terus si lap kering ini tadi kan meresap yang namanya air yang ada di sini. Si lap kering meresap. Nah, lap kering ini yang meresap air daripada ini tadi itu tidak najis. Lapnya tidak najis. Lap kering tadi